Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu. Bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita memuji Allah Jalla Jalaluhu, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah lengkapi kita nikmat yang telah diberikan, dan mudah-mudahan kita dicatat sebagai hambanya yang bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita dicatat sebagai umatnya yang senantiasa bersolawat salam kepada baginda. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu dalam sesi mengaji atau kajian fikih Imam Syafi'i, yang mana kita akan membahas kitab dari Al-Qadhi Abu Syuja', yang mana isinya tentang kajian fikih Imam Syafi'i, kitabnya kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan mudah-mudahan yang pertama tabarrukan untuk muallif li hadzal kitab. Selanjutnya juga dengan pembacaan suratul Fatihah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan apa-apa yang sulit. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين ثم آمين. فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mandi-mandi yang disunnahkan, al-ightisalatul masnunah, itu ada 17 macam. Yakni yang pertama, ghuslul jum'ah, mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat. Yang kedua, wal idain, dan mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Adha. Wal idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Di 1, 2, 3. Wal istisqa, mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa. Yang keempat. Yang kelima, mandi ketika akan mengerjakan sholat khusuf dan kusuf. Ya. Wal khusuf wal kusuf. Ya, kalau khusuf itu gerhana bulan. Sebelum mengerjakan sholat khusuf, itu kita disunahkan mandi, atau sebelum mengerjakan sholat untuk gerhana bulan dan gerhana matahari, kusuf. Kusuf itu gerhana matahari. Yang kelima. Yang keenam, wal ghusl al-mayyit, mandi setelah memandikan jenazah. Jadi setelah memandikan jenazah, ada mayat, ya ada mayit. Ketika seseorang telah memandikan mayit tersebut, maka dia disunahkan untuk mandi. Itu yang keenam. Wal kafir idza aslam, mandi disunahkan bagi orang yang baru masuk Islam. Itu yang ketujuh.
Yang kedelapan, wal majnun wal mughma alaihi idza afaqo. Yang delapan itu mandi bagi orang yang sadar dari kegilaan, ya. Yang kesembilan, mandi bagi orang yang sadar dari pingsan. Itu yang kesembilan. Wal ghusl indal ihram, mandi ketika akan mengerjakan ihram, itu yang ke-10. Walidukhuli Makkah, yang ke-11, mandi tatkala akan memasuki kota Makkah. Walil wuqufi bi Arafah, mandi ketika akan wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifah, mandi ketika akan bermalam di Muzdalifah, itu yang ke-13, ya. Yang ke-14, waliramil jimaris salas, mandi ketika akan melempar 3 jumroh, yang ke-14. Walit tawafi, mandi ketika akan mengerjakan tawaf, itu yang ke-15. Yang ke-16, walis sa'i, mandi ketika akan mengerjakan sa'i. Walidukhuli madinati Rasulillah, yang ke-17, mandi ketika akan masuk kota Madinatul Munawwarah. Ya, itu 17 macam mandi yang disunnahkan kita untuk mengerjakannya. Lalu apa dalilnya atau apa referensinya dari kesunahan dari mandi-mandi ini? Kita akan bahas sedikit. Ghuslul Jumu'ah, mandi ketika akan menunaikan sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim. Dan selain dari mereka, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma warḍah, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Apabila ada seseorang ingin menunaikan sholat Jumat, ya, maka hendaknya dia mandi. Dan lafaz dari Imam Muslim, ya, di Sahih Muslim, lafaznya idza arada ahadukum ayatiyah. Nah, itu lafaznya Imam Muslim. Kalau lafaz di Imam Bukhari adalah idza jaa ahadukum ilal jum'ah. Seperti itu. Kata-kata falyaghtasil ini sebenarnya ini perintah al-amr, tapi bukan menunjukkan kewajiban. Ya. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya itu bukan kewajiban. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Turmudi. Ya, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'amat. Ya. Artinya fabiha wa ni'mat, maksudnya ay fabis sunnati akhadha wa amila wa ni'matis sunnah. Ya, maksudnya. Waman ightasala fal ghuslu afdal. Siapa orang yang mengambil air wudu ketika hari Jumat, maka dia telah mengambil sunnah. Ya. Dan sebaik-baik sunnah itu adalah ketika dia berwudu, ya, sebelum menunaikan ataupun di hari Jumat. Ketika di hari Jumat dia dalam keadaan berwudu. Waman ightasala, dan siapa yang mandi, ya, sebelum sholat Jumat, fal ghuslu afdal, maka lebih baik dia mandi. Ya. Jadi kalau seseorang mau sholat Jumat, dia berwudu, maka itu adalah sunnah. Ya, walaupun di wudu untuk menunaikan sholatnya itu adalah wajib, ya. Tetapi ketika dia berwudu, ya, itu sebaik-baik hal yang dia kerjakan. Nah, fal ghusl afdal. Nah, tetapi ketika dia mandi, ya, maka itu lebih baik. Selanjutnya wal idain, ya, apa dalil atau apa rujukan referensi sunnahnya kita untuk mandi di idain, sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Diriwayatkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu
kana yaghtasil yaumal fitr qabla an yaghduwa ilal musalla. Jadi Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar ini, beliau ini mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Wa qisa biyaumil fitri yaumil adha. Kalau seandainya mandi sebelum sholat Idul Fitri ini sunnah, maka begitu pula mandi ketika sholat Idul Adha, dikiaskan. Lalu apalagi referensi dari kesunahan dari sholat ini? Wal kusuf itu dikiaskan lagi, nah, dengan mandi Aidain, ya. Istisqa juga dikiaskan sunnahnya dengan mandi al-Aidain. Ya, kalau seandainya mandi untuk sholat Id itu adalah sunnah, maka istisqa, khusuf dan kusuf juga menjadi sunnah karena qiyas. Selanjutnya mandi setelah memandikan jenazah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasul pernah bersabda, "Man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Yang ini diriwayatkan oleh banyak imam, ya, dan di derajatnya dinilai hasan oleh Imam Turmudi. Ya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang memandikan mayit, falyaghtasil, maka hendaklah maka dia mandi. Barang siapa yang membawa mayit, maka hendaknya dia setelah itu berwudu. Jadi kalau seandainya setelah memandikan mayit, maka dia mandi. Ya, orang yang memandikan mayit itu hendaknya dia mandi setelah dia memandikan mayit. Dan siapa yang menggotong atau membawa mayit, maka hendaknya setelah dia membawa mayit tersebut, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini sebenarnya perintah baginda Rasul ini bukan wajib tapi sunnah. Karena apa? Karena ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuh. Tidak diwajibkan bagi kalian untuk mandi tatkala kalian telah memandikan jenazah. Ya, jadi yang pertama perintah, yang kedua enggak wajib, berarti kedudukannya itu bukan wajib tapi sunnah. Ya. Berikutnya, ya, al-kafir idza aslam. Jadi orang yang baru masuk Islam. Apa referensinya, apa sandaran, apa dalilnya? Diriwayatkan bahwasanya Imam Abu Daud, Imam Turmudi dari sahabat Qais ibn Asim radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Saya datang ke baginda Rasul, saya ingin masuk ke dalam agama Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wasidrin. Ya, maka beliau baginda Rasul memerintahkan saya untuk mandi dengan air dan mewangian sidr, ya. Dan Imam Turmudi setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan wal amalu alaihi inda ahlil ilm, dan ahlul ilm mengamalkan hal tersebut. Jadi ketika orang yang baru masuk Islam, ya, bersyahadat, maka dia disunnahkan untuk mandi. Yastahibbuna lirrajul idza aslam ayyaghtasil wa yughsil thiyabah. Jadi disunnahkan bagi seseorang ketika dia masuk Islam, maka dia mandi dan dia mencuci bajunya. Tapi ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang masuk Islam wajib dia mandi. Nah, tidak ada perintah demikian. Untuk mandi, ya, setiap orang yang masuk Islam itu tidak diperintahkan semuanya untuk mandi. Jadi di hadis ini, di hadis yang tadi, bahwasanya Qais bin Asim itu disuruh mandi, tapi sahabat yang lain tidak disuruh mandi, seperti itu. Jadi artinya mandi ini hukumnya sunnah, bukannya wajib. Selanjutnya wal majnun, orang yang gila, ya. Wal majnun, orang gila itu disunnahkan untuk
mandi. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, ya, faqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala asallan nas. Jadi pernah baginda Rasul itu sakit sehingga payah sekali beliau untuk bersusah payah sekali beliau untuk bangun ya. Tatkala ini menjelang riwayat ini adalah menjelang beliau meninggal dunia. Bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit lalu beliau tidak mampu ya, sangat kondisinya sangat sulit dia untuk bangun dan lain sebagainya. Beliau bertanya, baginda Rasul bertanya, "Asallan nas, apakah orang-orang sudah sholat?" Maka fakulna, dan kami menjawab, "La hum yantazirunak ya Rasulullah." Mereka ini yang ada di luar ini mereka menunggu engkau, baginda Rasul. Jadi mau sholat jamaah, tapi baginda Rasul sakit. Ya, baginda Rasul mengatakan, bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Belum, baginda Rasul, kan nungguin antum. Ya. Lalu baginda Rasul berkata, "Dha'u li ma'an fil makhdab." Ayo, siapkan saya ember air di dalam ember. Fafa'alna, maka kami siapkan hal tersebut. Faghtasal, baginda Rasul mandi. Tsumma dhahab, ya. Tatkala setelah mandi, baginda Rasul bangun untuk keluar, namun fa'ughmiya alaihi, tapi akhirnya beliau ketika bangun pingsan lagi baginda Rasul. Lalu setelah itu semua afaqor, kemudian afaqor, semua afaqor. Akhirnya kemudian beliau sadar. Faqala asallan nas, kembali ya, ketika sadar baginda Rasul bertanya kembali, asallan nas, apakah orang-orang udah sholat? Belum, baginda Rasul, mereka menunggu engkau. Kata baginda Rasul kembali berkata, "Dha'u lima anfil makhdab." Ayo siapkan air. Saya pengen mandi. Ya. Akhirnya mandi lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala beliau selesai mandi, ingin berangkat, kembali beliau pingsan. Seperti itu. Itu hadisnya. Jadi baginda Rasul tatkala pingsan, sebelum beliau berangkat sholat, beliau mandi. Ya, beliau mandi. Itu sunnahnya. Nah, kalau seandainya orang yang pingsan saja itu mandi, apalagi orang yang majnun, orang yang gila. Itu dikiaskan demikian. Selanjutnya, sunnah disunnahkan kita untuk mandi indal ihram. Ketika kita memakai pakaian ihram. Referensinya, dalilnya adalah riwayat dari Imam Turmudzi, sahabat Zaid bin Thabit, bahwasanya beliau melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasal. Baginda Rasul ini melepas pakaiannya ya untuk ihram. Lil ihlal ini artinya raf'us shaut bitalbiyah indal ihram. Jadi Zaid bin Sabit pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melepas pakaiannya ya, sebelum berihram melepas pakaiannya beliau mandi terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya walidukhuli Makkah, ya. Hadisnya riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdumu Makkah illa bata bidhi tua. Maaf, saya koreksi. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bidhi tua hatta yusbih wa yaghtasil. Thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ketika beliau ini berangkat ke Mekah, ia pasti bermalam di Dzutua sampai pagi hari, lalu beliau mandi. Kemudian ketika masuk ke dalam Mekah, beliau dalam keadaan sudah mandi. Nah, Ibnu Umar pernah menyebut bahwasanya baginda Rasulullah SAW melakukan itu. Karena baginda Rasul melakukan itu, mandi sebelum masuk ke Mekah, maka beliau pun melakukan hal yang sama.
Sunnah kita untuk mandi sebelum wukuf di Arafah, disunnahkan. Dalilnya apa? Riwayat dari Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana yaghtasil li ihramihi qabla an yuhram. Bahwasanya Ibnu Umar itu mandi sebelum memakai ihram. Walidukhuli Makkah. Ibnu Umar itu sebelum masuk ke Mekah beliau mandi, waliwuqufihi. Dan Ibnu Umar sebelum wukuf di Arafah, ya beliau pun menyempatkan diri untuk mandi. Oke. Dan seterusnya ya, walil mabiti bi Muzdalifah wali ramil jimar, ya ketika mabit juga disunnahkan kita untuk mandi, ya ketika di Muzdalifah untuk mabit, ketika ramil jimar, ketika kita melempar jumroh juga disunnahkan untuk mandi menurut keterangan dari Imam Abu Syuja. Lalu tawaf, ya, lalu sa'i, dan ketika masuk ke dalam Madinah pun kita disunnahkan untuk mandi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah materi kita pada kesempatan hari ini terkait dengan mandi yang disunnahkan, dan macam-macam mandi tersebut sudah saya uraikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat, khususnya pribadi saya dan umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.